Kali ini kita mau sedikit review sama testimoni setelah penggunaan Merin Casio selama 1000 meter. Merin Casio ini merupakan sepeda dengan genre gravel, sehingga di sini pakai gedrop bar, dibekali dengan bahannya Chromoly 4130. Jadi sepeda itu sangat asik lah buat jalan baik on maupun off road, karena sifatnya stiff. Tapi nggak tahu kenapa ya, ketika dipakai malah dia cenderung lentur. Dia ada apa ya, jadi dia cukup meredam getaran, jadi nggak begitu berasa kaku banget, kayak nggak berasa keras kayak alloy. Karena basicnya dia bisa digunakan untuk sepeda touring, maka di sini dia dibekali dengan 3 tempat hole buat bidon. Itu udah saya pasang 2 karena saya sering pakai buat jarak jauh, jadi saya butuh banyak minum. Dan itu di bawah frame masih ada 2 hole lagi, 2 hole untuk bidon lagi. Bagian fork juga ada hole untuk menaruh rak. Kemudian di sini juga ada hole buat fender. Lalu ini juga bisa buat bidon lagi sih sebenarnya, tapi kok single ya. Jadi Merin ini sebenarnya merek dari California, cuman kayaknya per tahun 2017 apa 2018 itu dia sudah mulai diproduksi di Indonesia tuh, makanya ada tulisan Made in Indonesia. Jadi dia sekarang satu pabrik sama Polygon. Keren ya, Indonesia udah bikin sepeda-sepeda buat luar juga. Untuk ban sendiri ini dari pabrikannya menggunakan Solvay Spicer 700x30. Alurnya cukup halus ya, jadi nggak gravel banget sih. Ada rencana mau diganti jadi 738. Hubnya masih pakai bahan pabrik, ini pakai Marin, ada logo M nya situ. Dulu tak pikir di frame itu ada tulisan M itu adalah size medium, ternyata saya salah, itu adalah logo Merin. Padahal biasanya logo Merin itu kan gambar beruang. Nih simbol permasalahan nih, tak pikir sizingnya nih Casio ini kayak MTB ini, jadi putar kecoh tulisan M di situ, tak pikir medium, ternyata itu Merin. Jadi ini size 50. Alhamdulillah masih pas nih. Di sini pakai FD Claris, kemudian pakai crankset, FSA Tembo, T. Kemudian dengan RD nya Claris juga 8 speed plus 32T. Untuk handlebarnya sendiri ini pakai dari Marin sendiri. Kalau saya lihat di webnya ini lebarnya 40 cm, dengan flare-nya 12 derajat. Kemudian stem sama bar tape-nya juga dari Merin juga. Sayangnya itu masih belum inner cable. Untuk grifternya sendiri, belum inner cable, jadi agak kelihatan kurang rapi ya. Di situ ada kabel, jadi kadang kalau misalkan mau naruh tas dan lain-lain itu agak keserimpet sama kabel. Stem juga masih bawaan dari Merin. Jadi ini full masih ori, nggak aku apa-apain. Jadi aku pengen tahu juga bawaan pabriknya itu mampu tak buat jalan sampai mana gitu. Terus lanjut ke saddle sama seat post. Ini masih bawaan dari Merin. Aku belum ganti apa-apa nih, pokoknya sepeda ini masih asli bawaan pabrik Merin. Seat postnya Merin. Terus
Sadelnya juga miring. Untuk pedal sendiri ini masih pakai pedal bawaan, nggak loncar-loncar amat sih, kayaknya pelor nih masihan, tapi ya masih enak-enak aja kalau dipakai. Untuk pengeremannya sendiri dia dibekali dengan Promax Render mechanical disc brake dengan rotor kayaknya 16 atau kurang berapa nih, yang menurut saya nggak pakem-pakem amat. Di gimana ya, rada bablas sih, antara remnya apa bannya yang nggak gigit ke jalan kadang aku mikirnya. Cuman agak serem kadang kalau dipakai apa-apa kencang, butuh agak ngerem dadak itu bawaannya bablas-bablas. Sini bagian depan juga sama mechanical disc brake. Dengan gear bawaannya ini, kalau dengan dengkul saya dia udah bisa diajak touring-touring, terus nanjak-nanjak gemes gitu udah. Cuman pernah KO sekali di daerah Sepakung waktu itu, karena emang nanjaknya jahat banget tuh, sampai nggak kuat dengkulku buat nanjak. Jadi udah balik lagi untuk entry level ini masuk kategori budget bike lah, gravel chromoly full bike under 10 juta. Coba kalau dibandingin sama Surly itu, mungkin sepeda ini dapat frame-nya doang tuh. Kalau mau nyari sepeda ini sendiri kayaknya barunya udah mulai susah, mungkin nunggu keluar Merini Casio 2. Tapi harganya itu Merini Casio 2 sudah 2 kali lipatnya dari Merini Casio 1. Jadi kemarin saya lihat di webnya itu kayaknya kurang lebih, kalau dicoba di web Prodaling itu, yang Merini Casio 2 itu bedanya kayaknya dia udah pakai taper forknya, kemudian lebih gravel lah, dia jadi sini lebih lebar. Cuman harganya tuh dibanding ke angka 16 ya, nggak salah 16 jutaan, 15 ke atas. Jadi kalau menurut saya dengan budget ini dulu barunya 8 juta, ini worth to buy lah, karena dengan angka segitu kalian bisa nyari sepeda chromoly full bike dengan kualitas yang nggak abal-abal ya susah juga. Meskipun ini masih masuk kategori entry level ya, tapi so far so good lah. Ini nggak ada, belum ketemu jeleknya lah. Untuk riding positionnya sendiri, nah menurutku ini nggak berasa RB sih, jadi lebih kayak mirip naik MTB XC tapi menggunakan drop bar. Karena kalau dari pabrikannya, Merin mengklaim di sini dia pakai Beyond Road geometri, dimana geometri tersebut itu bisa bikin sepeda ini enak dipakai di jalan aspal maupun jalan-jalan makadam. Bisa dilihat kalau kokpitnya nggak terlalu panjang, saya stem juga pakai yang pendek itu 7 cm, nggak begitu panjang ya. Jadi enak untuk posisi top, kemudian hood sama dropnya nggak begitu harus membungkuk banget sehingga membebani ke pinggang untuk orang-orang dengan tipe oversize kayak saya. Masih enak-enak aja. Terus buat teman-teman yang pengen nyari sepeda ini, kalian harus benar-benar lihat di di webnya ya, untuk sizingnya, karena sizingnya dia nggak beda banget sama sepeda-sepeda pada umumnya nih. Tuh lihat, top tube-nya itu nggak begitu panjang, jadi takutnya kadang kalau yang saya salah sizing nih jaduk nanti, entah kakinya jaduk drawbar apa kakinya keselip di antara
ban sama frame depan, nggak tahu ya, maksudnya ini geometrinya tidak seperti sepeda pada umumnya ya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar untuk respon dan opininya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.